Selamat pagi Pak Budi dan teman-teman yang menyaksikan. Perkenalkan, kami dari kelompok Hegel. Nah, untuk diri saya sendiri, nama saya adalah Raina Yadi. Saya Brenda Firman Gatama. Saya Vanessa Claudia Leo. Saya sendiri Dia Marsela. Saya Delisha Allegra Julian. Oke, hari ini kita bakal bahas topik yang lumayan berat nih, tapi tentunya menarik banget. Mulai dari wawasan dunia barat dan timur, dan juga sampai filsafat yang eksistensialis. Siap gak nih semuanya? Waduh. Siap. Gimana sih dia? Siap. Mungkin diskusinya bakal panas, tapi bolehlah. Oke. Asal nggak ditanya yang pakai istilah dan semua sih aku aman ya. Tenang aja, aku bantu kalau ada yang nyangkut. Oke, kita berarti langsung aja nih ya ke pertanyaan yang pertama. Oke, aku mungkin mau bertanya ke Cynthia nih. Cynthia, bisa kamu jelasin nggak sih perbedaan mendasar antara cara pandang dunia barat dan juga timur nih? Misalnya soal pengetahuan, manusia, dan juga tentunya kehidupan setelah kematian. Oke, jadi menurut dunia barat, pemikiran itu cenderung rasional dan analitis, sementara pemikiran timur itu cenderung pakai intuisi dan spiritual. Jadi kalau pemikiran barat itu percaya kalau pengetahuan itu datangnya dari akal dan observasi. Contohnya Descartes dengan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Sementara pemikiran itu timur itu lebih menekankan pada pengalaman batin. Kayak di Buddhisme yang mencari kebenaran lewat kesadaran dan harmoni, bukan dari logika. Berarti kalau barat itu kayak aku berpikir aku ada, sedangkan timur aku sadar maka aku tenang. Seperti itu ya? Betul. Nah, selain itu pemikiran barat memisahkan jiwa dan tubuh secara tegas, sementara timur memandang keduanya sebagai satu kesatuan. Lalu soal kehidupan setelah kematian, pemikiran barat itu positif Kristen percaya kalau ada surga dan neraka, sementara timur percaya kalau ada reinkarnasi dan karma. Oke, berarti jadi kesimpulannya tuh barat mencari kebenaran lewat logika, timur lewat harmoni ya? Betul, jadi barat itu lebih analitis, timur lebih ke holistik. Oke. Pembukaan yang solid banget nih dari jawaban Cynthia ya. Berarti kita next lanjut aja nih. Oke, aku mau tanya sekarang ke Brenda. Brenda, gimana sih cara kamu membantah verbal yang bilang bahwa Allah cuma proyeksi diri manusia? Pakai tentunya argumen dari Santo Anselmus ya. Jadi pemikiran kan bilang bahwa Tuhan itu hanya cerminan dari keinginan manusia akan kesempurnaan. Tapi Santo Anselmus punya argumen ontologis, yaitu yang justru membalikan itu. Dia bilang kalau bisa membayangkan sesuatu yang paling sempurna, maka itu harus ada. Karena kalau hanya ada di pikiran, kita bisa bayangkan yang lebih besar lagi. Itu yang juga nyata. Jadi logikanya Tuhan harus eksis karena keberadaannya dan konteks kesempurnaan itu sendiri. Jadi Tuhan bukan hasil imajinasi, tapi justru sumber dari gagasan kesempurnaan itu. Benar, jadi verbal itu salah arah. Bukan manusia yang menciptakan Tuhan, tapi ide ketentuan itu yang menggagaskan adanya sesuatu yang lebih tinggi dari manusia. Oke, bagus banget nih penjelasannya ya, Brenda. Rasanya Santo Anselmus bakal bangga tuh kalau dengar kamu. Oke, kita lanjut nih. Untuk mungkin sekarang aku mau tanya ke Delisha nih untuk pertanyaan yang ketiga. Delisha, Descartes pernah bilang pengetahuan datang dari ide bawaan, seperti contohnya res extensa. Lo nyangka itu tuh bakal kayak gimana sih? Lo itu bakal bilang, gak ada tuh ide bawaan, pikiran manusia itu tabula rasa, kertas kosong. Semua pengetahuan kita datang dari pengalaman, entah lewat indera atau refleksi. Misalnya, kita tahu benda punya bentuk bukan karena ide bawaan, tapi karena kita melihat dan merasakan. Jadi, Descartes terlalu percaya pada rasio, padahal pengalaman yang membentuk ide itu. Oke, berarti kalau Descartes tuh kayak aku sudah tahu sebelum melihat, tapi kalau Locke itu aku tahu karena sudah melihat. Ya betul, Locke itu eksis banget. Oke, keren banget ya mereka berdua ya. Kayaknya Descartes sama Locke tuh kalau satu kelas nggak bakal akur deh. Oke, sekarang kita lanjut ke, aku mau nanya sekarang ke Nisha ya. Ini topik sensitif nih, tapi menarik banget buat kita bahas. Sartre bilang, eksistensi mendahului esensi. Gimana kaitannya sih sama konsep kodrat dan juga gerakan LGBTQ? Oke, jadi Sartre menolak gagasan bahwa manusia lahir dengan kodrat tetap. Artinya tuh nggak ada takdir, jadi begini atau begitu. Kita menciptakan diri kita sendiri lewat pilihan. Nah, pandangan ini menolak ide bahwa gender atau orientasi seksual itu
sesuatu yang diberikan sejak lahir. Gerakan LGBT memanfaatkan gagasan ini. Identitas itu didefinisikan oleh individu, bukan ditentukan oleh biologi atau norma. Jadi menurut Satre, kita itu bebas jadi siapapun, asal tanggung jawab dan atas pilihan sendiri ya. Betul, Satria selalu bilang kebebasan itu bukan tanpa beban. Kita dihukum untuk bebas. Wah, pantas ya banyak aktivis modern pakai dasar eksistensialis logis juga. Tuh, oke, udah cukup nih di pertanyaan keempat. Kita bakal lanjut ke pertanyaan kelima nih. Aku mau nanya ke Cynthia. Ada yang bilang menjadi diri sendiri